Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Baik, teman-teman. Tadi Bu Shelly udah cerita ya, udah sebutin bahwa kita ada namanya mid-year promotion. Dan kita tahu tujuan dari promosi itu adalah supaya kita bisa punya bisnis di Prudential. Oke. Nah, yang namanya punya bisnis ya kita harus punya tim. Jadi harapannya ketika nanti kita promosi di tengah tahun, kita bukan hanya sekedar melengkapi syarat administrasi, punya agen, tapi agennya agen fiktif. Tahu ya agen fiktif ya? Namanya orang yang sebetulnya nggak jalan, kita pasang-pasang, kemudian kita isi dengan omset, kita nggak menginginkan seperti itu. Tapi kita betul-betul membangun bisnis yang real, artinya ya orang-orang yang kita rekrut itu nanti adalah orang-orang yang memang bisa menjadi tim kita, dan mereka juga bisa dikader jadi leader. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita harus bisa rekrut. Nah, kemampuan rekrut ini bukan hanya untuk leader, agent pun juga harus bisa rekrut gitu ya. Kalau kita dari agent sudah tidak biasakan rekrut, barulah belajar rekrutnya ketika jadi leader terlambat menurut saya. Bahkan kalau kita lihat sekarang kontes-kontes yang ada di Prudential, itu banyak kontes-kontes yang mensiarkan ada namanya agen aktif ya. Misalkan Pro AAB Bali itu juga ada syarat minimal berapa? 2 NAA. Tapi sebetulnya tujuan kita yang sesungguhnya itu bukan menang kontes. Sesungguhnya adalah kita mau bangun tim. Itu yang paling penting. Artinya skill rekrut ini kita pelajari bukan hanya sekedar untuk menang kontes. Kontes itu hanya pancingan, umpan. Ya, tetapi skill rekrut ini adalah skill yang harus melekat dalam diri kita selama kita serius membangun bisnis di Prudential. Kalau kita tidak punya skill rekrut, mustahil kita bisa punya tim. Setuju nggak? Nah, kalau kita nggak punya tim ya kita nggak bisa punya bisnisnya. Makanya rekrut ini harus bisa, teman-teman. Ya, harus bisa. Oke? Nah, hari ini saya akan kupas dulu pra BOP. Teman-teman, pra BOP ini apa sih gitu ya? Apa bedanya dengan BOP? Nah, banyak sekali orang rancu antara pra BOP dan BOP. 2 minggu yang lalu saya ketika membawakan materi ini, bukan ya saya singgung sedikit materi ini ya, istilah pra BOP dan BOP di salah satu agensi, mereka leadernya juga ternyata sama. Aku baru ngerti loh bedanya pra BOP sama BOP. Ya. Nah, saya harap di Harvest kita bisa mengerti apa bedanya pra BOP dan BOP. Kalau hari ini saya membahas tentang company profile, saya membahas tentang business plan, saya membahas tentang komisi, ya produknya apa, itu adalah BOP, Business Opportunity Presentation. Saya sudah cerita tentang siapa itu Prudential, apa yang bisa Prudential berikan, itu adalah BOP. Kalau ada kata pra, berarti ada sebuah sesi yang sebelum kita BOP. Betul ya? Nah, pra BOP ini penting sekali. Kenapa? Karena saya seringkali melihat banyak leader ataupun agent ketika ngundang calon agen ke acara BOP, di hari hanya banyak yang batal. Nah, salah satu faktor adalah ketika mereka ngundang, sebelum mengundang tidak ada sesi pra BOP ini. Ya, karena waktu ngundang caranya sudah salah. Ngomongnya, Sabtu ini loh ada bisnis, ada seminar bisnis. Ayo datang loh kalau kamu nganggur. Kalau pembicaraan cuma seperti ini, besar kemungkinannya tidak hadir. Makanya pra BOP ini sangat penting sekali untuk kita kuasai. Dan pra BOP ini tidak bisa diwakili oleh leader Anda. Saya ulangi ya, pra BOP ini tidak bisa diwakili oleh leader Anda. Pra BOP ini harus dilakukan sendiri. Karena kalau diwakili oleh leader Anda, kesannya malah jadi kaku, tidak natural. Ya, harus kita lakukan sendiri. Oke, jadi kita lihat. Jadi pra BOP itu apa? Kita baca sama-sama ya. Pra BOP adalah apa? Yes. Jadi sebuah sesi untuk banyak apa? Menggali informasi alias apa? Fact finding. Di pra BOP itu kita banyak melakukan fact finding. Ya, dari calon agen, dan ujung dari pra BOP kita mengundang mereka untuk hadir BOP, baik itu BOP agency atau BOP yang dilakukan oleh leader kita. Bagi yang bisa BOP sendiri, mungkin bisa disambung dengan BOP
pribadi. Seperti itu. Oke ya. Jadi ada kata-kata menggali informasi. Ini penting. Nah, kemudian tujuannya adalah setelah kita melakukan pra-BOP, apa yang mau kita dapatkan? Nah, membangkitkan apa? Rasa ingin tahu dan membuka apa? Yes, untuk mendengar peluang bisnis bersama Prudential. Ini teman-teman. Banyak sekali orang yang konsul sama saya begini, Pak, saya itu loh ketemu teman saya ngomong, ayo ini loh ada peluang bisnis bagus, bisnis asuransi bersama Prudential. Langsung ditolak, wis kamu kalau ngajak saya ngobrol yang lain boleh, asal jangan ngajak saya ngobrol tentang asuransi. Jangan ngajak saya untuk berbisnis asuransi. Aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa jualan, aku nggak suka asuransi. Pernah nggak punya pengalaman yang mirip-mirip seperti itu? Di awal mendengar saja belum, ya, mendengar tentang produknya aja belum, mendengar tentang bisnis plan-nya aja belum, sudah nolak di awal. Dia nggak mau mendengar, tidak bersedia mendengar, dan tidak ada rasa ingin tahu sedikit pun tentang bisnis Prudential. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Karena kita tidak melakukan apa? Pra-BOP. Nah, tujuannya pra-BOP adalah kita menimbulkan rasa ingin tahu, penasaran. Sih, ya apa sih? Kok kelihatannya menarik ya? Nah, paling nggak seperti itu. Sehingga orang ini ketika nanti diundang ke BOP, dia mau datang dan mau mendengar. Paling tidak seperti itu. Ya, makanya kenapa kok kita sering kali ngundang agent itu gagal untuk hadir di BOP? Kenapa kok waktu kita buka omongan ngajak dia bisnis di Prudential belum langsung menolak di awal, bahkan belum mendengar? Karena tidak ada sesi pra BOP ini. Makanya sesi pra BOP ini sangat penting. Ibaratnya ini seperti pelumas ya, untuk bisa mengajak orang itu akhirnya mau masuk dalam sesi BOP. Seperti itu. Kira-kira clear teman-teman? Cukup jelas ya? Teman-teman di Zoom cukup jelas? Halo, Zoom? Jelas. Jelas. Jelas ya? Nah, Jelas. jadi teman-teman betapa pentingnya pra BOP ini ya untuk kita bisa lanjut ke sesi BOP. Oke, dan ini sekali lagi dilakukan oleh kita sendiri, tidak bisa diwakilkan. Oke. Nah, tahap pertama saya bagi dalam 2 tahap di pra BOP. Tahap pertama kita melakukan namanya tahap fact finding. Ini tahap yang sangat penting. Saya melihat banyak sekali leader, ya, agent gagal rekrut, gagal melakukan pendekatan karena fact findingnya kurang matang dan terlalu terburu-buru. Ya. Nah, apa yang mau di fact finding? Apa yang mau kita gali? Yang pertama, kalau kita ngomong bisnis, mau nggak mau kita juga harus fact finding tentang pekerjaan dan kesibukannya dia. Ya, karena kita ngomongnya bisnis nih. Oke. Nah, jadi kita tanya, kita ngobrol, kita gali, kerjaannya apa, kesibukannya apa. Dan kita juga pengen tahu kondisi keuangannya bagaimana. Ya, caranya bagaimana Pak? Ya ngobrol aja sebagai teman. Ya, bebas. Oke, ngobrol aja. Sekarang kamu sibuk apa? Kerjanya bagaimana? Ya. Nah, jadi di sini kita ngobrol tentang pekerjaannya. Oke, sebentar. Ya, ngomong panjang lebar. Kemudian setelah itu apa yang mau kita fact finding? TOD atau hot button. Nah, ini yang mau kita gali nanti. Dari sesi pra BOP kita kepingin tahu ininya. Apa bedanya TOD, apa bedanya hot button? TOD itu adalah motivasi menghindari kesengsaraan. Jadi orang itu mau bergerak bisa termotivasi karena dia menghindari kesengsaraan. Contoh misalkan, apa yang memotivasi kami untuk bekerja giat? Iya Pak, karena saya mau kerja giat karena saya ingin melunasi hutang. Saya bosan hidup dikejar-kejar debt collector. Saya bosan hidup membayar kartu kredit minimum payment terus. Saya mau kerja giat. Jadi menghindari apa? Kesengsaraan. Jelas ya? Saya mau kerja giat Pak. Kenapa? Karena saya tidak mau ngontrak terus. Rumah saya ini sudah sempit.
ya, tidak layak untuk dihuni dengan anggota keluarga berlima berenam. Nah, misalkan seperti itu, ya. Kalau hujan banjir dan sebagainya, menghindari kesengsaraan. Saya mau kerja giat, saya mau bisnis karena saya bosen jadi karyawan. Penghasilannya pas-pasan. Seperti itu. Oke? Itu menghindari kesengsaraan. Tapi ada orang juga yang tipikalnya yang termotivasi karena apa? Mengejar kenikmatan. Ini yang disebut dengan hot button. Ya. Nah, mungkin hidupnya hari ini sudah nyaman, sudah oke. Kita lihat sekilas gajinya oke, penghasilannya oke, bisnisnya juga sudah running, ya rumah, mobil juga sudah ada. Nah, apakah orang kayak gini masih punya passion atau kerajinan untuk bekerja keras? Oh, masih ada. Kenapa? Karena dia pengen mencapai sesuatu yang lebih, ingin mencapai prestasi. Mungkin dia butuh namanya aktualisasi diri, ya kan? Mungkin dia tergerak untuk membantu orang lain, ya. Dia merasa bahwa oh, kalau saya buka bisnis baru, saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Ini adalah tindakan mulia. Nah, itu mengejar kenikmatan, ya. Kenikmatan ini tidak selalu kenikmatan duniawi gitu ya. Bisa jadi kebutuhan secara rohani. Nah, jadi nggak semua orang yang mau bisnis di Prudential itu harus orang yang menghindari kesengsaraan. Nah, ini konsep yang keliru. Seringkali banyak agent ngomong gini, Pak, saya nggak rekrut dia karena saya lihat hidupnya sudah enak ya Pak. Jadi kayaknya nggak mungkin mau. Nah, ini konsep berpikir yang salah. Oke ya. Jadi kita kadang-kadang berasumsi orang yang mau jadi agent Prudential itu harus hidupnya susah dulu baru mau jadi agent, ya. Jadi jadi agent ini orang-orang sing kere-kere gitu ya. Salah berpikir seperti itu teman-teman ya. Kalau kita lihat banyak pengusaha, kenapa kok dia punya usaha jadi pengusaha punya satu bisnis, buka bisnis lagi. Kenapa? Apakah karena ada masalah dengan usaha sebelumnya? Tidak, karena semata-mata melihat apa? Ada peluang di situ, betul? Oh, itu peluangnya bagus. Saya mampu untuk menggarap. Saya punya resources untuk menggarap peluang itu. Ya digarap. Bukan berarti dia ada lagi masalah keuangan. Bukan berarti dia ada masalah dengan bisnisnya dia. Betul kan? Nah ini mindset ya. Nah jadi kita tahu nanti kalau kita mau rekrut, kita bisa masuk dari TOD atau hot button. Ya tergantung posisi dari si calon agentnya ini di posisi yang seperti apa gitu ya keuangannya. Oke. Kemudian yang mau kita fact finding juga adalah kendalanya dia. Dia punya kendala nggak untuk mengatasi TOD-nya dia atau untuk mencapai hot button-nya dia. Gitu kan ya. Nah kadang-kadang orang punya keinginan untuk bisa segera melunasi hutangnya dia, tapi dia punya kendala untuk bisa menyelesaikan masalah hutang ini. Ya, dia merasa bahwa kerjaannya sekarang ini walaupun dikerjai dengan sungguh-sungguh tetap nggak bisa lunas hutangnya. Walaupun dia udah kerja keras, nggak mungkin dia bisa beli itu rumah, tetap aja ngontrak. Kan seperti itu. Dia punya satu kendala-kendala yang mungkin nanti dia akan sebutkan. Nah, kita gali kendalanya dia itu apa, gitu ya. Sebaliknya ada orang yang kepingin dia pengen punya bisnis lagi untuk diversifikasi, dia juga punya kendala mungkin. Nah, kendalanya apa sampai dia bisa buka usaha baru? Nah, teman-teman ini yang mau kita gali di fact finding. Oke, sampai sini kira-kira jelas? Jelas ya? Oke. Jadi yang penting apa ini? TOD itu hot button dan kendala. Saya kasih warna merah ini berarti ini adalah dua informasi kunci. Ya, dua informasi kunci yang mau kita dapatkan dari fact finding ini. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada langsung tanya ya. Teman-teman di Zoom juga boleh langsung tanya aja. Open mic langsung tanya. Ya. Yes. Betul. Tidak semua orang dengan begitu mudah mau terbuka. Ya. Ya. Kalau suatu ketika kita bertemu dengan tipikal orang yang mungkin sebutlah pragmatis, yang cenderung introvert, tertutup, Ya. dia tidak mau orang lain mengetahui kondisi dia, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Itu. Betul. Kalau dia pragmatis, memang kalau pragmatis ini cenderung harus kita drive, Pak. Kita yang harus mendrive dia. Kemudian adalah kita dorong ya. Kadang-kadang kita harus pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak gitu. Terus kemudian kalau saya biasanya kalau ketemu pragmatis sebetulnya begini, mau pragmatis, mau sanguin, mau apapun,
itu sebetulnya fasenya adalah di sini. Ya, di fact finding ini sebelum di fact finding ini sebetulnya ada fase namanya pendekatan. Artinya begini, ya tentunya orang itu nggak bisa kita gali kalau kita nggak merasa komunikasinya nyaman dulu. Ya, nah artinya begini, kalau ketemu orang, ya awalnya kan basa-basi dulu. Ya apa kabarmu? Kemudian kita membangun kenyamanan, ngobrol tentang dunianya dia, pekerjaannya dia. Nah kita kasih porsi banyak untuk ngobrol kepada si lawan bicara, supaya membangun kenyamanan. Nah ketika kenyamanan ini sudah terbentuk lah, baru kita bisa gali lebih banyak. Nah masing-masing orang punya tipikal yang berbeda. Kalau pragmatis nggak bisa dia ngomong-ngomong sendiri. Kita harus lebih cenderung bertanya. Begitu ya. Kalau sanguin dikasih satu pertanyaan, ngomongnya bisa banyak. Nah kayak gitu. Jadi memang beda tipe. Ya seperti itu. Nah kita harus lebih proaktif untuk orang-orang pragmatis. Nah makanya nanti teman-teman, saran saya, kita nanti tanggal berapa tuh? Tanggal 10 ya. 10-11 itu ada training power personality. Ya, nah ini pertanyaan Pak Andri ini bagus, ini membuat saya jadi ingat. Ada training power personality ya, berbayar 400.000 hari ini terakhir early bird-nya. Itu belajar tentang itu, pragmatis, sanguin, ya koleris, cara ngomongnya bagaimana. Sehingga kita lebih efektif melakukan fact finding seperti itu, ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ini. Oke, kita akan masuk lebih dalam. Waktu kita fact finding, ajak calon ngobrol seputar pekerjaan dan kesibukan sekarang. Misal, sudah berapa lama bekerja? Kemudian kita gali gambaran pekerjaannya seperti apa. Nah, ini penting teman-teman. Ya, sambil kita ngobrol tentang pekerjaannya, berarti yang ngobrol banyak siapa? Iya dong, betul kan? Nah, seperti tadi saya sampaikan, ketika kita gali, dia ngobrol tentang dunianya dia, secara psikologis orang ini merasa nyaman ngobrol dengan kita. Ini kuncinya. Intinya orang itu nyaman ngobrol sama kita kalau dia diberi porsi ngomong lebih banyak. Intinya seperti itu. Oke ya, jadi jangan sampai kita yang mendominasi percakapan. Yang mendominasi percakapan di awal harus siapa? Lawan bicara. Oke. Nah, teman-teman, kesalahan banyak orang ketika menggali pekerjaan itu cuma sebatas gini. Wih, sekarang kerja apa? Oh, aku jadi marketing properti. Oh, sudah selesai. Ini sangat mentah sekali. Terus kita keburu-buru masuk ke topik prudensial. Kita tidak tahu marketing properti ini, marketing properti ikut agency, apa ikut developer, terus dia memasarkan properti apa, terus kira-kira dia sudah kerja berapa lama, terus kira-kira dia di posisi apa, terus banyakkan kliennya ini klien orang retail, orang beli rumah untuk ditempati atau para investor. Kita tanya, ya, seperti kita itu ketemu teman lama terus pengen tahu tentang dunia dia, pekerjaannya seperti apa. Nah, itu yang sering saya lakukan. Ya, perhatikan, ini penting sekali. Jadi gali sampai kita ini punya gambaran yang jelas. Oh, Wiwi ini ternyata di properti itu sudah 5 tahun. Dan kliennya ini banyak para investor-investor yang bangun rumah, beli tanah dibangun rumah, atau beli rumah bekas dirobohkan, dibangunkan rumah lagi. Terus dia ini kira-kira sebulan itu pasti ada closingan atau belum tentu ada closingan. Jadi saya bisa tahu Wiwi ini di properti prestasinya seperti apa, penghasilannya kira-kira gambarannya bagaimana, terus dia di pekerjaan ini strugglingnya di area apa, saya punya gambaran gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ini nggak sabar untuk menggali background kerjaannya dia, dunia kerjanya bagaimana, flow bisnisnya seperti apa. Ya, oh Bu Shelly kerja apa? Saya distributor. Distributor apa Bu Shelly? Oh ini apa consumer good, jual sabun, jual shampoo ya, kemudian jual susu apapun merek merek tertentu. Nah saya tanya, oh ya distribusinya kemana? Terus ini kok bisa cemplung di situ? Terus tanya tentang dunianya dia, ya.
Nah, ini penting. Terkadang dari gambaran dia cerita banyak itu kita dapat satu gambaran utuh. Oke, saya tahu. Saya harus masuk dari mana. Nah, terkadang kita nggak tahu harus mulai dari mana karena apa? Kurangnya informasi. Kenapa kok kurang informasi? Karena kita tidak berusaha gali lebih dalam. Galilah, ya, ngobrol lah, investasi waktu lebih untuk mengenal pekerjaan dan kesibukannya dia. Kalau dia ibu rumah tangga gimana? Nggak kerja. Ya tanya kesibukannya dia sebagai ibu rumah tangga gimana. Kira-kira seperti itu. Cukup jelas? Jadi harus clear gitu ya. Semakin jelas pekerjaannya dan kesibukannya, kita akan semakin paham, semakin tahu harus masuk dari mana. Oke? Nah, saya kasih cara shortcutnya ya. Ini cara shortcut kalau misalkan teman-teman sudah ngobrol banyak pun masih bingung masuknya dari mana. Bisa jadi kan? Biasanya bagi teman-teman yang baru belajar pra-BOP, saya sudah tahu Pak, tapi masih tetap aja bingung masuknya dari mana kan gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Ya, saya kasih shortcutnya. Nah, ini saya yakin buat teman-teman yang baru pun bisa gunakan cara ini, ya. Nah, ajukan pertanyaan setelah kita tahu dunia kerjanya seperti apa, keluarganya seperti apa, kita ajukan pertanyaan seperti ini. Kalau misalkan backgroundnya adalah karyawan atau seorang profesional, kita bisa tanya, pernah nggak terpikir untuk bisnis sendiri? Misalkan, ya, si Bu Shirley ini sudah kerja di bank 15 tahun. Bu Shirley, saya udah tanya nih tentang kerjanya di bank, posisinya, ya, kesibukannya bagaimana, itu saya tanya. Bu, sudah kerja 15 tahun di banking. Pernah nggak terpikirkan suatu saat punya bisnis sendiri? Oke ya? Ini pertanyaan yang sebetulnya standar sekali. Oke? Kalau dia pengusaha, sudah punya bisnis, tanyanya bagaimana? Tanyanya adalah, pernah nggak terpikir untuk apa? Tambah bisnis. Tambah bisnis. Wiwi punya toko. Bu Wiwi, tokomu sudah jalan 10 tahun. Bu Wiwi sudah punya toko jalan 10 tahun. Pernah nggak terpikir selain punya toko ini pengen punya bisnis lain? Tambah bisnis lain. Oke ya? Nah, percakapan ini sudah mulai masuk ke arah fact finding yang lebih mendalam. Ya, kalau dia ibu rumah tangga atau mahasiswa, ya, pernah nggak ingin punya penghasilan sendiri? Ya kan? Kamu selama jadi ibu rumah tangga, pernah nggak terpikir suatu saat ingin punya income sendiri di luar apa yang dikasih sama suamimu? Kalau dia mahasiswa juga sama. Pernah nggak terpikir untuk punya penghasilan sendiri? Ya minim-minim untuk nambah uang jajan lah. Atau nggak minta lagi uang jajannya sama orang tua. Kayak gitu. Oke ya? Kalau dia fresh graduate, kamu kepingin nggak berbisnis sejak muda? Oke. Mau ceritanya seperti apapun di sini, ya, teman-teman bisa pakai cara ini. Ini shortcut. Ya, jadi yang baru mulai belajar pra-BOP pun bisa melakukan ini. Tapi bukan maksud saya terus mengajukan pertanyaan ini tidak perlu melakukan ini. Ini juga perlu. Gitu ya. Ini juga perlu. Tapi ini cara memulainya gampang seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Jelas ya? Cara memulainya jelas ya? Oke. Dari jawabannya ini, dari pertanyaan ini, jawabannya kita bisa lihat. Tuh. Back. Nah, ya. Kalau dia jawabannya no, enggak, aku gak pengen bisnis, wis aku pengen karir aja, wis aku cukup dengan toko ini, wis gak kepingin tambah toko, enggak lah jadi ibu rumah tangga aja, wis enggak aku fokus belajar.
Enggak, aku enggak pengen bisnis sejak muda. Aku pengen karir dulu. Ya sudah, berarti parkir dulu. Oke? Bisa jadi orang ini tidak memenuhi kriteria untuk diajak jadi agent. Ya. Karena kalau kita tetap ngotot, effortnya bisa lebih panjang. Bisa aja, tapi akan lebih panjang journey-nya. Oke ya. Tapi kalau jawabnya yes, kepingin. Iya sih, aku juga terpikir suatu saat punya bisnis sendiri. Iya sih, aku pengen nambah bisnis. Iyalah kepingin lah punya penghasilan sendiri. Nggak minta suami terus. Oh ya kepingin bisa bayar kuliah sendiri. Gitu ya. Oh ya kepingin bisa sukses di usia muda jadi pengusaha. Kalau sudah jawab seperti itu, nah ini perhatikan kebiasaan agen leader. Kebetulan iki ono bisnis namanya Prudential. Ayo nyerontong langsung, betul nggak? Ayo siapa yang kayak gitu? Ngaku dosa ya. Jangan dulu, tahan dulu. Ya, saya tahu ini sudah di depan mata ini ya umpannya kan. Tapi tahan dulu. Kenapa? Karena waktu kita tanya seperti ini, ingat fact finding tujuannya dapat apa? TOD atau hot button. Di sini sudah tahu nggak TOD hot buttonnya? Apakah dia dengan jawab, iya aku kepengen bisnis, kita udah tahu TOD-nya? Belum. Ya, percayalah kalau di sini langsung nawari Prudential. Bukan tidak mau ya, besar kemungkinan nolak. Ya, kalau sampai mereka mau, ya beruntung. Gitu ya, beruntung. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau dia jawab oke, tanya apa alasannya atau motivasinya? Ya, kok dia kepengen punya usaha sendiri suatu saat? Toh kerja di sana sudah baik-baik, gajinya oke. Toh tokonya sudah running well, kenapa kok pengen punya bisnis lain? Toh jadi ibu rumah tangga sudah berkecukupan, toh jadi mahasiswa juga orang tuanya mampu membiayai. Kenapa kok masih kepengen cari duit sendiri? Jelas ya? Nah, jawaban dari pertanyaan apa alasan dan motivasinya itu adalah cerminan dari apa? TOD atau hot button. Oke? Contoh misalkan, Wi, kenapa kok kamu pengen punya usaha sendiri, nambah usaha lagi? Tak lihat tokomu ya lumayan. Ya, memang sih. Kayak dilihat lumayan. Tapi kalau tak bandingkan 2-3 tahun terakhir, ini keuntungannya makin menipis. Saingannya sekarang sama Indomaret, sama Alfamart. Nggak kayak dulu. Sekarang mereka tuh udah merajalela di mana-mana. Oh, jadi saya tahu. Dia punya kekhawatiran apa? Kedepannya bisnisnya belum tentu bisa bertahan. Dapat kan? Itu berarti apa? TOD. Jelas ya? Nah, contoh yang lain. Kenapa kok kamu pengen, pertimbanganmu apa? Kok pengen punya usaha sendiri? Kan kerja di sini sudah oke gitu. Ya, suatu saat kan saya pasti pensiun. Pertanyaan ketika pensiun itu saya mau ngapain? Apa cukup uang pensiun saya? Kan saya juga harus apa? Pengen waktu pensiun punya penghasilan. Oh, dapat TOD. Betul ya? Nah, macam-macam. Oke. Ini yang harus ditanyakan. Nah, cara bertanyanya ya bisa dikemas dengan pertimbangannya apa. Kenapa kok punya pikiran seperti, kok punya pemikiran seperti itu ya. Nah, macam-macam. Intinya pertanyaannya itu mewakili apa alasan dan motivasinya. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas ya? Jadi dapat nih, oh oke, orang ini kepingin nambah bisnis, pingin bisnis sendiri, terus gali kok mau bisnis sendiri. Gitu ya. Begitu dapat informasi ini, jangan terburu-buru lagi. Nah ini ketepaan ono Prudential. Jangan ya, tahan dulu. Ya, tahan dulu. Apa yang harus kita gali? Tadi, kendala kan? Nah kita tanya. Nah terus kamu sudah punya planning apa? Kamu sudah punya ide apa? Nah, ini jarang ditanya. Oke, sampai sejauh ini belum ada penawaran apapun, betul? Dan percakapan ini seperti percakapan antar teman.
yang ngobrol tentang kehidupan gitu ya, yang sedang berlangsung. Betul nggak? Oke ya. Nah terus kamu punya planning apa? Sudah punya bayangan mau usaha apa? Kan gitu ya? Kira-kira ya? Lanjut. Kalau dia bilang, iya belum ada. Aku belum ada mau, aku pengen tapi belum tahu mau bisnis apa. Kita tanya, "Duh, peluang bisnis kan banyak. Masa nggak ada satupun yang cocok buat kamu?" Iya, aku bingung. Duh, apa yang buat kamu bingung? Kendalanya apa? Ditanya. Oke ya? Jelas ya teman-teman ya? Caranya begitu. Oke? Nah, mungkin dia akan jawab seputar modal, seputar nggak punya pengalaman atau skill, mungkin waktunya tersita banyak di kantor, jadi bingung mau bisnis itu mulainya bagaimana, ya akan seputar-seputar itu aja. Kalau dia jawab, iya sih, aku sudah ada gambaran, aku mau bisnis catering, aku mau bisnis ini, bisnis itu. Tanya lagi, oh good, jangan terus dinyek, catering, jangan teman-teman, ya kan? Gitu. Kok menghina gitu ya? Gitu. Tanya, oh good. Kita sambut dulu. Oh good. Terus gimana? Sudah sejauh mana? Sudah jalan tak? Gitu ya. Tanya lagi. Di sini kalau dia jawab, sudah, ini aku sudah invest tempat, aku sudah joinan, sudah mulai renovasi, sudah sampai tahap ini. Nah kayak gini teman-teman, honestly ini agak sulit untuk direkrut dari pengalaman saya. Ya, sulit direkrut. Kenapa? Energi dan fokusnya sudah di planningnya dia yang sedang berlangsung. Ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah jaga hubungan. Kita bisa rekrut untuk sekedar beli sendiri atau kita benar-benar selling untuk jadi nasabah. Gitu aja. Tapi berharap dia jalan itu agak susah. Ya dari pengalaman saya. Ya. Nah, rata-rata sulit untuk jalan. Tapi kalau dia jawab belum, tanya lagi apa? Kendalanya apa? Aku mau catering, sudah jalan. Good loh itu idenya. Nah, atau mungkin kita tanya lagi, catering apa? Catering untuk kantoran, catering rumah tangga, atau catering untuk event atau gimana? Cerita dia, ya. Pokoknya kita gali itu. Oke, good, good. Gimana? Udah jalan? Ya belum. Nggak langsung jalan yang itu good loh idemu. Ya kembali lagi. Masalah apa? Mungkin modal, mungkin nggak tahu harus mulai dari mana, mungkin punya kekhawatiran-kekhawatiran tertentu, betul? Nah, dari sini kita sudah mendapatkan apa? Dua informasi penting. Kita udah tahu TOD-nya dia kenapa kepingin punya bisnis, tapi dia tidak bisa mewujudkan keinginannya itu karena punya kendala-kendala. Oke, jelas teman-teman? Oke. Kendala itu akan seputar modal, pengalaman atau kalian, risiko, waktu, ya, mungkin networking juga bisa seperti itu ya. Kita dapat. Nah, ketika kita sudah dapat dua ini, baru kita melangkah ke tahap berikutnya. Oke, jadi kalau saya runut gitu ya. Pertama kita tahu dulu, gali dulu. Orang ini kepingin bisnis nggak? Ini penting. Kalau dia nggak kepingin bisnis, nggak wis, aku nggak pengen bisnis, aku tak jadi pendeta. Oh ya sudah, selesai. Ya. Kalau dia kepingin, ya, nah, kalau no ya sudah kan ya. Kalau yes, why? Ya, jawabannya adalah cerminan TOD hot button. Ya, aku tahu usahaku sekarang lancar, tapi kita nggak pernah tahu ke depannya bagaimana. Nggak ada salahnya aku ekspansi bisnis lain. Oh, itu hot buttonnya dia. Ya. Nah, kalau sudah dapat hot buttonnya, baru kita tanya
Punya planning apa? Sudah jalan belum? Sudah punya planning belum? Jawabannya bisa 2. No, belum punya planning, masih blank, nggak tahu harus melakukan apa, pengen punya bisnis, pengen nambah bisnis, pengen punya penghasilan sendiri, tapi nggak punya gambaran harus mulai dari mana. Nah, apa kendalanya? Ya, seputar ini aja. Oke. Tapi kalau dia jawab sudah punya planning, tanya lagi, ya kan? Planningnya lanjut. Apakah sudah jalan? Kalau sudah jalan, ya kita tahan dulu. Tapi kalau belum, tanya kendalanya apa dan kurang lebihnya seputar ini. Oke, sudah jelas kira-kira alurnya? Oke, sekarang coba berpasangan dua-dua. Nah, ya. Satu jadi agen, satu jadi calon agen. Nanti dibalik. Silakan milih profil. Mau jadi pengusaha boleh, yang direkrut ya. Yang calon agen boleh ambil profil pengusaha, pegawai, ibu rumah tangga, fresh graduate, mahasiswa, boleh silakan. Ya. Coba role play sampai dapat informasi hot button dan kendalanya, Pak. Oke, teman-teman sudah? Oke, ini tadi saya menemui banyak yang tanya, ya ada beberapa teman kita tanya. Ada yang tanya gini, kamu pernah nggak kepikiran untuk bisnis sendiri? Jawabannya enggak. Lah terus siapa boleh enggak? Begini teman-teman, ingat ya, pra BOP itu kan sebetulnya kita lagi membangkitkan, tapi sebetulnya selain membangkitkan rasa ingin tahu, kita juga ingin menyeleksi sebetulnya. Orang ini cocok nggak ya? Sepintas kita lihat kayaknya cocok. Tapi orang ini kita gali lebih jauh, cocok nggak kalau tak aja jadi partner. Nah salah satunya adalah dia punya keinginan bisnis nggak. Nah kalau dia kayak tadi ngomong, dia nggak pengen punya bisnis. Kenapa? Ya karena kedepannya mau mengabdi jadi pendeta misalkan begitu. Ya kan sulit gitu loh. Ngerti ya? Sulit kan ya. Nah tapi bisa nggak ini dibangkitkan? Bisa juga kalau mau. Jadi kayak misalnya tadi Elizabeth role play, ketemu mahasiswa. Tadi pertanyaan gimana Elizabeth? Kamu kepikiran nggak, maksudnya kuliah sambil cari uang gitu ya, kerja gitu Nah, maksudnya? dijawab Enggak. Nah, harusnya di sini kan. Tapi kalau bisa nggak dari sini disus gini. Sebenarnya kalau mau effort bisa, ya kan? Caranya gimana? Ngomong. Oke, nggak kepikiran. Menurutmu atau kamu pernah nggak atau punya nggak temen yang sambil kuliah tapi punya penghasilan? Terus akhirnya bisa mungkin bayar kos sendiri atau punya uang jajan sendiri. Oh ada. Nah menurutmu itu keren nggak sih? Nah, bisa jadi kan? Ya kelihatannya keren sih. Nah kamu pernah nggak punya keinginan seperti itu? Nah digali lagi. Kalau mau sedikit effort bisa. Siapa tahu bisa dibelokkan ke sini. Kalau dia jawabnya tidak, jadi kayak Ko Joni sama Nunung. Ko Joni awalnya juga jawabnya apa? Enggak. Nah, karena Ko Joni orang dewasa dan dia punya profil ini kayaknya punya kemampuan untuk beli polis, ya bisa larinya kemana? Jualan. Ya jadi nasabah aja. Bisa jadi seperti itu. Ngerti ya? Say no itu maksudnya no untuk tidak kita teruskan untuk ke BOP. Intinya gitu. Karena dia secara kriteria pun nggak kepengen bisnis, nggak pengen nambah, nggak pengen kerja. Terus aku jadi ibu rumah tangga gitu ya. Terus aku mau fokus belajar aja. Aku nggak pengen nanti dimarahi orang tuaku. Ya sudah, jangan dipaksa. Oke ya. Jadi nggak semua orang itu pasti bisa di BOP, direkrut, enggak juga. Ya. Kalaupun dipaksanya ujung-ujungnya juga mutung juga. Possibility untuk lu muntungnya besar. Ya. Nah, terus tadi saya juga temui si Yuliani ya, itu juga sudah dapat TOD-nya. Sudah dapat hot button. Kenapa kamu suka bisnis ya? Iya, kenapa? Ya karena mampu duit katanya gitu. Ya. Si Ari jawab mampu duit. Oke. Ya, saya anggap itu valid jawabannya ya. Saya anggap misal hot button-nya itu. Dia suka duit gitu ya. Nah, Yuliani langsung jam.
Ini kalau ya Pak Yu tadi ngomongnya Yu. Nah, kalau ada bisnis mau nggak? Dia langsung kasih penawaran. Betul nggak? Nah, ini too early gitu loh. Ini sering kali kan? Ini sering kan kayak gitu kan? Nah, ya kan? Padahal udah ada jelasin loh. Tapi tetap aja melakukan kan? Ya nggak apa-apa. Karena apa? Kita terprogram selama ini sering melakukan itu gitu loh. Begitu, oh suka bisnis, tak tawari ya gitu kan. Nah, harusnya kan tanya lagi. Oh, kamu suka bisnis ya? Nah, terus kamu dalam waktu dekat sudah ada bayangan mau bisnis apa lagi nih? Harusnya kan tanya begitu kan? Ya belum ada. Loh, kan banyak peluang. Tanya lagi kan. Iya, tapi kan yo rata-rata butuh modal. Modalku yo entek bisa nih kayak bisnis sebelumnya. Misalkan jajabnya begitu. Ya, harusnya digali dulu. Punya planning apa enggak? Belum. Apa kendala? Kalau sudah jalan atau belum? Tanya ke sini. Tadi Yuliani sampai di sini langsung apa? Jam langsung ke tahap berikutnya. Oke. Ya. Ayo, siapa yang mau nyoba role play sama saya? Agent aja, agent ayo, agent. Satu leader ya. Bu Dia. Oh, Bu. Saya calon agen, Ibu agennya. Oke ya. Saya pegawai. Saya kerja di pabrik 15 tahun. Nah, sudah ngobrol-ngobrol enak. Tiba saatnya Ibu pengen tahu saya ini punya nggak pikiran untuk berbisnis suatu saat. Ayo, silakan Bu dari sana. Ya, saya coba ya. Nanti jangan ketawain tapi. Enggak lah, ya. Semua jangan ketawa, semua berdoa. Pak Kanhu, selamat siang Pak Kanhu. Iya, siang Bu. Ya, langsung boleh saya tanya. Langsung, anggap aja kita udah ngobrol banyak. Pak Kanhu kan saya tahu udah lama ya jadi karyawan sekitar 15 tahun. Kira-kira Pak Kanhu punya kepikiran nggak dalam benak Pak Kanhu mau usaha sendiri seperti itu? Ya, semua karyawan rasanya pengen lah ya suatu saat jadi pengusaha juga Bu. Jadi bos ya kepingin lah ya. Luar biasa nih. Kira-kira Pak Kanhu sudah punya plan belum? Belum, tanyain. Why-nya. Oh. Nah ini ya, jangan buru-buru ke sini. Why-nya penting. Ya. Kira-kira kenapa kok Pak Kanhu pengen usaha sendiri? Ya, gimana kan income-nya karyawan nggak bisa ngalahin income-nya bos. Ya, dan kayaknya ya di tempat kerja saya ini ya, ini family business Bu, terus terang. Jadi ya karirnya ya mentok gitu aja. Mau naik sampai pucuk nggak mungkin, karena diisi sama keluarganya bos. Ya kan, nggak mungkin. Ya mentok di sini Bu. Nyaman ya nyaman, tapi ya nggak bisa lebih lagi. Gitu ya. Ya, udah tahu ya? Iya. Saya ada hot button ini kan, pengen lebih lagi kan. Kira-kira Pak Kanhu nih, kalau udah mau berbisnis sendiri, apakah sudah punya planning untuk bisnis apa atau melakukan apa seperti itu? Sebetulnya bayangan tuh ada Bu, tapi kayaknya saya nggak tahu harus milih yang mana. Karena bingung gitu loh Bu. Oh, kendalanya Pak, kira-kira Bapak punya kendala apa? Ya, jujur modal kan butuh banyak Bu ya. Nah, saving saya ini kalau saya pakai untuk modal, saya juga ada kekhawatiran, iya kalau berhasil. Nah kalau gagal terus gimana? Nah bisa-bisa kan nanti saya pensiun makan apa Bu? Ya kan? Jadi saya juga kadang-kadang maju mundurnya di sana. Ya, jadi Bapak ada kendala di modal ya. Oke. Nah, terus nanti. Oke, sampai sini sebentar Bu. Iya. Jelas ya teman-teman ya? Nah oke ya. Jadi Bu Dia sudah mengantongi dua hal. Hot buttonnya, memang saya nyaman. Tapi pengen lebih. Yang kedua, saya mau, tapi saya punya ketakutan. Iya kalau berhasil. Mungkin modalnya ada dalam bentuk tabungan. Tapi kan, iya kalau berhasil, kalau gagal terus gimana? Kan gitu kan ya. Nah ini kan yang saya sampaikan sebenarnya banyak terjadi nggak di luaran sana? Perasaan-perasaan seperti ini, kekhawatiran seperti ini. Banyak. Oke ya, thank you Bu. Luar biasa ya. Oke, satu lagi ayo. Coba sekarang percakapannya lebih dekat, close friend gitu ya. Gimana? Aku tertarik sama Koyu kali ini. Saya pengusaha punya resto. Ngobrol banyak, wis enak, konco gitu, ambil ngopi nyantai. Sekarang masuk ke alur ini gimana? Ingat, kalau punya pengusaha kalimatnya apa? Pembukaannya? Pernah nggak bro? Ono kepikiran nambah bisnis lagi?
Ya pasti ada lah, kepingin lah. Terus kenapa kok nggak diwujudkan? Loh, salah ya? Bukan kenapa gak diwujudkan. Alasannya apa? Oh, Kok pengen iya. nambah bisnis sendiri? Oh, Bibi ada tak tunjuk awal. Alasannya apa, Bro? Ah, Apa? Alasannya apa, Bro? Oke, sekarang ganti. Kata alasannya diganti kalimat lain. Dia apa nambah, Bro? Awakmu kan sukses. Ya benar itu. Benar? Iya. Dia apa nambah? Nah. Kan enak gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, gitu ya. Apa? Gini loh, Bro. Iya. Lu lihat enak karena apa? Ya ketoke banyak si makan ya. Nah. Tapi ini sebetulnya cuan ini tak hitung-hitung 3 tahun ini terus menurun. Karena resto banyak keluar baru. Ini cuannya tambah hari tambah turun, tambah turun, tambah turun. Nah, aku ini kepikiran nih, aku mesti punya usaha lain. Dapat ya? Ya, Apa? TO? TOD-nya. Karena keuntungan dari tahun ke tahun makin Menipis. menipis. Nah. Oke. Terus planningmu apa ke depan, Bro? Nah, selain kata planningmu apa kalimat penggantinya? Teman-teman lihat ya, saya lagi melatih untuk cari kalimat pengganti tapi dengan maksud yang sama. Ayo ganti kata planningnya diganti. Bisa nggak pakai kalimat gini? Halus ono gambaran mau bisa apa? Mau nambah bisa apa? Nah, kayak gitu bisa kan? Oh, sing di pikiranmu itu kepingin bisnis apa, Bro? Ada sih bro, sebetulnya ono pandangan. Apa? Aku kepingin ini bisnis peternakan. Bisa tanya, kenapa? Nah. Pertimbangannya apa kok mau lu kepikiran bisnis peternakan? Itu mengembangkan percakapan. Ya. Ya, tahu motivasinya apa, kenapa kok dia milih itu gitu ya. Nah, coba kamu tanyakan aja. Kenapa kamu berpikir kok peternakan? Ya karena aku punya temen, Nah. namanya Wiwi. Nah. Ternak bebek, Nah. sukses. Nah, aku kepikiran, kayak kok enak ya bisnis itu. Sudah jalan lah, Bro. Ya belum bro. Apa kendalanya, Bro? Loh, apa belum jalan? Oh iya, apa gurung mlaku. Ya terus terang bro, Nah. aku ini blank, nggak Nah. punya pengetahuan apapun tentang peternakan. Kelihatannya enak, cuma nggak tahu harus mulai dari mana. Oke, Nah, berarti kan dapat kan? Ya. Saya punya kendala di mana? gak ada pengalaman. Ya. Kadang-kadang bisa 2. Ya, selain itu aku juga cukup menyita waktu nih kerjaanku di sini. Jadi waktu juga tersita, ya pengalaman aku nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi aku masih maju mundur. Nah. Oke ya. Oke. Tepuk tangan ya. Thank you Go ya. Semua terhibur ya dengan Pak Yu. Oke. Teman-teman. Ini alur yang bisa jadi pegangan kita untuk melakukan fact finding. Jelas? Nah, ayo ini dibiasakan. Ya, nanti pulang ya dalam 1-2 hari coba praktekkan meskipun tidak ada keinginan untuk merekrut orang itu. Cuman sebagai apa? Latihan ngomong. 2-3 orang coba digali sih, tak coba praktek ilmu ini. Ngomongku bisa lancar nggak? Gitu ya. Ya kan nggak harus kasih penawaran sampai di sini kan. Kalau kita nggak kepingin rekrut ya nggak usah dikasih penawaran, betul nggak? Berhenti di sini aja. Oke ya. Sekedar ngobrolan sebagai teman di sini kan. Di sini nggak ada kita nawari bisnis, nggak ada ngajak dia di prudensial, betul? Nah, oke. Kalau kita udah ngantongi 2 informasi tadi, kita bisa masuk ke tahap 2 ini. Baru muncullah penawaran bisnis prudensial. Jadi kata penawaran bisnis ini muncul ketika apa? Dapat informasi apa? Dan oke ya. Beri penawaran bisnis sebagai solusi untuk TOD atau hambatan dan kendalanya. Oke. Kamu serius pengen bisnis? Kamu serius pengen nambah bisnis? Kamu sungguhan mau punya penghasilan sendiri? Gitu ya? Iyalah, serius kok. Aku benar-benar kepingin. Aku sudah memikirkan ini sudah bertahun-tahun. Oke. Baru kita ngomong. Sebetulnya ada sebuah peluang yang tampaknya cocok dengan kondisimu. Karena misalkan tadi kasusnya Budia. Budia tadi kan ngomongnya saya apa? Saya punya modal, saya takut apa? Tabungan saya tergerus kalau modalnya, kalau usahanya gagal, betul kan? Karena usaha kan butuh modal. Sebetulnya ada peluang kayaknya cocok nih dengan kondisimu.
Karena ini peluang ini nggak butuh modal. Jadi kamu nggak perlu harus pakai tabungan pensiunmu. Oke ya? Berarti penawarannya Budia ini memuat solusi terhadap kekhawatiran saya. Nangkep nggak teman-teman? Nah, ini akan jadi tampak menarik. Wih, ada peluang kayak gitu. Oke ya? Dan hasilnya sangat menjanjikan. Kalau misalkan tadi sama Pak Yu, ngomongnya apa? Saya nggak punya pengalaman. Bro, ini sebetulnya ada peluang bisnis. Kayaknya cocok. Ini peluang nggak butuh pengalaman spesifik. Tapi hasilnya menjanjikan. Nggak kalah lah sama peternakan. Oke ya? Caranya gitu ngomongnya. Jadi waktu di penawaran ini ada memuat apa? Solusi di sini. Contoh lain, kalimat lain ya, versi lain. Banyak lah, ini kan cuma ide kalimat aja. Ini ada peluang bisnis sebetulnya. Konsepnya mirip franchise. Tapi nggak perlu modal besar. Tapi nggak perlu harus punya pengalaman. Tapi waktunya bisa kamu kerjakan fleksibel. Jadi cocok buat kamu kayak ibu rumah tangga ini yang paginya masih ngurus anak, masih ngurus rumah tangga. Cocok ini kayaknya. Nah, intinya adalah penawaran ini harus memuat solusi terhadap apa? Nah, ini. Baru penawaran ini akan terdengar menarik. Mengena. Oke ya? Nah. Dan lain-lain, masih banyak. Teman-teman nanti berjalannya jam terbang, ini akan dikelola dengan berbagai macam versi, disampaikan dengan berbagai macam versi kalimat gitu ya. Nah, kamu terbuka nggak untuk mendengarkan? Kamu pengen tahu nggak? Kamu pengen tahu ya aku sharing. Nah, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Udah tahu ya? Yang penting tahu timingnya mengucapkan ini kapan. Ya. Begitu sudah tahu, sudah mengucapkan ini, kemungkinan kan dia tanya, peluang apa? Kan gitu ya? Bisnis apa? Nah, di sini kita baru ngomong ya kan. Kamu pernah dengar nggak? Bisnis prudential. Bisnis prudential muncul baru sekarang. Oke? Jadi nggak langsung, wih, iki lo, aku mau nawari lu bisnis. Apa? Prudential. Sometimes cara ini mungkin pernah berhasil. Tapi gagalnya juga banyak. Nah, dengan cara seperti ini kita memperbesar peluang berhasilnya kita. Gitu ya. Belum pernah. Ya apa itu? Ya wis, aku sharing ya. Aku jelaskan ya. Bisa jadi seperti itu. Oke? Kalau dia jawab, pernah sih, aku pernah diajak, ditawari. Atau pernah sih, aku dengar, aku punya sih teman di Prudential. Oke, pendapatmu ya apa tentang peluang ini? Tanya, positifkah atau negatif? Kan gitu kan ya? Atau dia netral-netral aja? Nah kalau positif, netral ya enak kan? Tinggal kita sambut sedikit lagi, udah ajak ke BOP. Ya, nah, mungkin di situ kita mulai sharing. Nah aku cerita ya, kenapa kok aku bisa terjun di dunia ini, di bisnis ini. Ceritakan prosesnya kita. Nah ini tips buat teman-teman yang belum bisa BOP secara terstruktur. Just natural aja cerita apa yang memotivasi kita mau terjun di bisnis ini. Ya. Terus terang aku cerita ya, kenapa kok aku bisa terjun di bisnis ini. Nah, cerita aja versi singkatnya gimana. Boleh itu ya, ceritakan. Nah, kemudian kalau yang bisa BOP, leader-leader saya harap harusnya bisa BOP. Ya kalau leader ya, yang calon leader nanti pelan-pelan belajar BOP. Bisa langsung sambung masuk ke slide atau sesi BOP. Jadi sesi BOP dan pra BOP tidak harus dalam 2 hari yang berbeda. Bisa langsung dalam 1 hari. Ya, dalam satu nyambung gitu loh ya. Nah,
Kalau waktunya memungkinkan, ya langsung aja BOP. Tapi kalau teman-teman yang belum bisa BOP untuk agent-agent, bisa lanjut berikutnya kemana? Undang ke BOP terdekat atau bertemu dengan leader. BOP yang sama leader ya. Nanti saya jelaskan caranya gimana. Tapi kira-kira dapat gambarannya nggak? Urutannya, alurnya nanti kira-kira mau ngapain gitu ya? Ya. Tes. Kalau belum kan alurnya udah jelas ya. Kalau belum ya aku jelasin gitu kan. Kalau pernah, ini kan ada banyak versi. Pernah ini pernah di BOP beneran sama orang lain. Ya. Pernah join jadi agent prudential. Atau sekedar pernah tahu aja. Ya, pernah Tapi- tahu karena temannya jalanin gitu ya. Jadi responnya kita beda-beda nih apa gitu. Ya itu. Jadi kita perjelas. Betul seperti Elisa ngomong, harus diperjelas. Pernah itu seperti apa? Ya kita tanya, pendapatmu apa tentang peluang ini? Kamu pernah jadi agent atau kamu gimana? Ditanya, digali lagi. Saya ada yang ngomong uangnya wis koncoku tuh nyoba wis piro bulan ya gak dapat nasabah, misalnya contoh, itu kan negatif berarti ya. Negatif. Negatif. Ah. Nanti ada caranya handle negatifnya Oh, gimana. di slide berikutnya. Oh Ya. ya wis lanjut. Ya. Tapi paling enggak secara garis besar tahu kan? Jadi kalau dia jawab pernah, harus diperjelas pernahnya seperti apa dan tanya pendapatnya apa tentang peluang ini. Gitu ya. Kadang-kadang kita langsung BOP aja seolah-olah dia nggak pernah tahu gitu kan ya. Padahal dia udah tahu gitu loh. Ya kan? Terus yang BOP juga mungkin temennya leader gitu ya, udah lengkap, udah pernah datang ke BOP juga. Siapa tahu kan seperti itu kan. Nah, kita pengen tahu dia punya informasi tentang peluang ini sejauh mana. Gitu ya. Ya bisa, banyak aja. Kemungkinan tuh banyak. Ya. Nah, ini saya akan jelaskan dulu. Kalau misalkan, let's say gini ya. Saya akan jelaskan dulu. Yang negatif nanti saya akan jelaskan. Kalau misalkan kita mau undang ke leader atau ke BOP. Caranya gimana gitu ya. Let's say, aku cerita ya kenapa aku mau join di bisnis ini kan ceritakan. Jadi aku tertarik karena dulu kerjaanku juga terganggu bla 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 bla, kita cerita pengalamannya. Nah, terus kita mau undang ke BOP. Kita ngomong. Nah, ini penting. Melakukan apa? Edifikasi. Edifikasi itu apa sih? Mempromosikan hal yang positif. Memberikan image yang positif terhadap acara tersebut. Dah, hari Sabtu kita itu ada acara yang membahas mengenai peluang bisnis prudensial secara lengkap. Bahasa kesehariannya. Dah, Sabtu ini ono acara yang menjelaskan bisnis ini lengkap. Bahasa kesehariannya begitu ya. Pembicaranya adalah teman saya sendiri dan beliau sudah sangat sukses. Saya undang Anda untuk hadir di acara ini ya. Untuk bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Dah, Sabtu ini ono acara. Pas ada acara yang jelasin bisnis pruit lengkap. Nah, kebetulan si ngomong ini koncoku. Namanya Sunyoto. Ya. Nah, ya. Konyoto itu sukses dah. Nah, gitu ya. Datang, kamu tak undang. Ya. Ya, supaya lu lebih paham lah, dapat info lebih lengkap. Supaya nanti bisa ambil keputusan lebih matang. Lu cocok gak di bisnis ini? Nah, itu cara edifikasi. Jelas ya teman-teman ya? Jadi jangan, ini loh ada seminar, datang mau. Itu nggak menarik. Harus diedifikasi. Tenang aja, kamu nggak harus bergabung. Tapi paling enggak, namun dengan hadir di acara ini, Anda bisa mendapatkan wawasan yang sehingga bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kadang-kadang psikologisnya calon agent itu, nanti aku dipaksa. Kan gitu ya? Nanti aku dipaksa-paksa untuk tanda tangan. Kita ngomong, gak usah khawatir, kamu nggak harus gabung kok. Tujuanmu datang cuma untuk apa? Tahu. Ini kalau ada acara BOP. Tapi kalau belum ada acara BOP terdekat, BOP seminggu lagi, masih 2 minggu. Jangan nunggu BOP teman-teman. Langsung ajak ke leader. Nah, halo leadernya
harus bisa BOP. Dibawa ke leadernya nggak bisa BOP. Ya sialat ya. Sakno nek agent nanti. Sudah pra BOP-nya bagus, dibawa ke BOP-nya nggak bagus, jeglek akhirnya. Ya. Timpang ya. Nah, kalau diajak ketemu leadernya yang harus diedifikasi. Misalkan ini diajak ketemu leader one on one. Saya punya seorang mentor yang sudah sukses di bisnis ini. Namanya Bapak Sunyoto. Saya belajar banyak dari beliau. Bagaimana kalau saya kenalkan kamu dengan beliau? Kamu bisa tanya lebih jauh tentang bisnis ini. Dah, aku ini punya mentor yang ngajari aku, yang bimbing aku. Namanya Konyoto. Wah, aku belajar banyak dari Konyoto. Gini ya, kamu tak kenal sama Konyoto. Enak orang ini. Ngobrolnya nyantai kok sama dia. Nanti kamu bisa banyak macam-macam sama Konyoto. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini cara mengedifikasi. Nah, halo para agent, perlu mengedifikasi leader. Leader ini bukan pengen dipuji-puji, bukan. Tapi tujuannya edifikasi itu adalah supaya nanti kalau benar-benar ketemu dan leader Anda itu menyampaikan informasi tentang prudential, itu didengerin. Karena dia sudah punya image, saya berhadapan dengan seorang pengusaha yang sukses. Dan saya harus menaruh perhatian dengan apa yang disampaikan oleh pengusaha ini. Itu. Ya. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Oke ya. Jadi alurnya adalah ketika kita kasih penawaran, kalau dia bilang belum, aku sharing ya, aku jelasin. Nah, yang dijelasin apa? Perjalanannya kita kalau belum bisa BOP. Ya, aku mau gabung karena begini. Gini aja, kamu kebetulan Sabtu ini ada acara bla bla bla, diajak ke BOP. Jelas? Jelas ya teman-teman ya? Oke. Kalau responnya negatif, pendapatmu apa? Betul, aduh gitu ya. Aku gak bisa ngomong. Oke. Tidak pandai bicara. Oke. Saku ini gak bisa lebih suruh jualan-jualan. Ya. Aku ini gak suka asuransi. Nah, ada tanda bintangnya di sini ya. Dan macam-macam lah, versinya banyak. Aku sudah pernah join dan gagal. Nah, ini nanti masuk ke ranah HU. Teman-teman harus belajar HU-nya. Oke. Kalau dia responnya negatif, apa yang harus kita lakukan? Pertama mendengarkan dulu. Ya. Digali, ya. Kemudian jangan berdebat. Bisa ngomong gitu loh. Jangan gitu, ya. Nah. Ya. Tapi lakukan apa? Mirroring. Ya, penting mirroring. Awalnya saya juga tidak suka. Awalnya saya juga tidak yakin. Saya juga merasa nggak bisa ngomong. Duh, kamu ngomong gini, kok mirip ke aku dulu ya? Aku dulu tuh ya persis loh kayak kamu gini, mikirnya nggak pinter ngomong. Nah, merasa nggak bisa ngomong. Terus dia ngomong kan, kok kebiyen kon pinter kecepret gitu loh. Nah, ini menarik. Kamu kan merasa aku pintar kecepret. Aku yang katanya orang-orang merasa aku ini pintar kecepret. Aku aja merasa nggak bisa ngomong. Dan aku bener loh, aku merasa nggak bisa ngomong. Nggak suruh ngomong-ngomong jual-jual gitu. Nah, melakukan apa? Mirror. Ini penting. Ya, percayalah secara NLP ketika kita melakukan mirroring, orang itu secara psikologis merasa, loh nyaman. Sama ini ternyata. Gitu ya. Tapi kalimatnya nggak berhenti di situ. Nah, beruntungnya saya sempat ketemu dengan teman saya. Nah, tapi untungnya waktu itu aku ketemu sama Ko Andri. Koncoku namanya Ko Andri. Ya, dia sharing banyak lah tentang bisnisnya dia di Prudential. Nah, Ko Andri ini kan kebetulan mentorku juga sekarang. Oke? Nah, cerita. Untungnya kenapa terus aku mau mendengarkan sehingga aku jadi punya perspektif yang berbeda ya. HU-nya ini tergantung ya, situasinya seperti apa, kan banyak variasinya teman-teman. Tapi intinya kuncinya di sini. Melakukan apa? Mirroring. Nah,
Kalau negatifnya ini terhadap asuransi, aku lihat asuransi gak. Loh, apa? Wus, aku nggak mau urusan sama asuransi. Nah, langsung perlakuannya kita itu seperti kita berhadapan dengan calon nasabah. Ya kita mau nggak mau harus altret. Negatifnya kenapa? Ya kan? Berempati dan edukasi layaknya calon nasabah. Diberesi dulu pandangannya terhadap asuransi. Karena kalau enggak dia nggak mungkin mau jual. Kalau hari ini saya ngomong gini, teman-teman ini ada bisnis overridingnya 1000%. Apa? Narkoba. Loh kan nggak mau semua kan? Narkoba sih naik. Kan negatif semua, jual narkoba. Nggak mungkin mau kan? Nah, paham ya? Karena sama produknya dia sudah antipati. Nah, ini harus diberesin dulu. Diberesin dulu. Kalau nggak berhasil beresin ya susah. Bagaimana orang bisa menjual yang dia tidak suka, dia benci, dia tidak yakin dengan produknya. Kan susah. Ya. Memang paling sulit merekrut orang yang anti dengan asuransi. Itu sulit sekali. Tapi kalau kita mau effort, ya ini ya prosesnya. Oke. Nah, apabila sudah netral, baru lanjut ke apa? BOP atau undang ke BOP. Misalkan, contohnya ya, aku nggak bisa ngomong. Terus kita melakukan mirroring. Loh kok sama ya, aku dulu juga merasa begitu. Terus kita cerita. Tapi aku untung ketemu sama Kunyoto. Ada temanku namanya Kunyoto, dia kasih aku pemahaman gini. Ternyata jual asuransi itu nggak butuh pintar ngomong. Tapi pintar memahami orang lain. Nah sejak itu aku berubah pemikiranku. Dan aku mendengarkan peluangnya kok kelihatannya menarik. Ya aku nggak tahu ini cocok buat kamu apa enggak, tapi aku lihat sih cocok. Nggak ada salahnya kamu cari tahu dulu. Nah kalau mau tak kenal sama Kunyoto. Nah kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Ya alurnya seperti itu. Ya saran saya sepulang dari sini dipraktekkan saja. Ya kalau nggak srek cuma sekedar latihan berhenti di titik ini. Tapi kalau memang srek ya dilanjut sampai ke undang ke ketemu leader atau BOP. Ya, karena kita dalam 1 minggu depan belum ada BOP, undangnya ketemu leader. Ya. Nah, oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi.